Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Nabi, ini bukan sunnah. Karena kalau itu sunnah tentu Rasul sudah contohkan dan para sahabat lain pun sudah contohkan. Saya Pak Ustaz kalau selesai waladhdallin amin, ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Ya udah baca itu aja. Ada seorang sahabat Nabi, dari mulai Isya sampai subuh, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, ayatnya nggak diganti-ganti. Qul huwallahu terus. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua Isya juga Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah kita dalam sholat mengulang-ulang surat Al-Ikhlas? Di zaman sahabat, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang setiap kali baca surat ditutup Al-Ikhlas lagi. Setiap rakaat begitu. Ketika ditanya oleh Nabi, dia berkata, aku cinta pada surat ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke surga. Sahabat ini ya tidak bermaksud mensyariatkan, tapi hanya sebatas apa? Saya suka, ada cinta kepada surat ini ya Rasulullah. Bukan berarti sahabat ini ingin membuat syariat baru, tidak. Beda kalau dia, sahabat ini menganggap ini saya jadikan sebagai sunnah dalam Islam. Tentu Rasulullah akan mengingkarinya. Tapi kalau ketika alasannya karena saya cinta kepada surat ini, maka Rasulullah mengizinkannya. Maka dari itu, kalau Bapak mengulang surat Al-Ikhlas dengan keyakinan ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah. Karena kalau itu sunnah tentu Rasulullah sudah contohkan dan para sahabat lain pun sudah contohkan. Ternyata yang melakukan hanya satu sahabat saja. Sementara sahabat lagi tidak, yang lain tidak ada mencontohkannya. Iya. Maka dari itu, kalau Bapak mengulang-ulang karena Bapak senang banget sama surat ini, memang jujur dari hati saya suka banget sama surat ini, silakan. Dan itu bukan untuk mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Ini harus dipahami, Pak. Ya, bedakan antara ini dan itu. Saya Pak Ustaz kalau selesai waladhdallin amin, ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Ya udah baca itu aja. Ada seorang sahabat Nabi, dari mulai Isya sampai subuh, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, ayatnya nggak diganti-ganti. Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya ini ada sahabat kami. Kenapa dia? Ayatnya qul huwallah terus. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi malam itu dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah kitab hadis terbesar. Sebagian ulama mengatakan isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya sahih, bisa dipegang, bisa dijadikan dalil bagi yang istiqomah.